A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, buat sahabat-sahabatku yang saat ini sedang mendengar tentang berhati-hati dalam menggantungkan hidup kita terhadap amalan kita. Di mana dalam sebuah kitab ya, kitab Al-Hikam kayak karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam hikmah yang pertama, salah satu tanda bergantungnya seseorang terhadap amalannya adalah kurangnya pengharapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang tergelincir atau melakukan maksiat. Ya, bisa juga dikatakan di antara ciri-ciri orang-orang yang tidak ikhlas itu atau kurang sempurna ikhlasnya tadi, ketika ia terjebak pada maksiat lalu berkurang rasa harap dia kepada Allah. Nah, selama ini kita mungkin terlupa atau bertanya, apa yang sedang kita lakukan itu kita bergantung pada apa? Apakah pada amalan kita? Apakah kepada alim ulama atau orang pintar? Atau kepada Allah? Nah, inilah yang menandakan tingkatan-tingkatan daripada ikhlas tadi, di mana ikhlas itu terbagi atas 3 tingkatan. Ikhlasnya awam, ikhlasnya para ikhlas al-khawas, dan ikhlasnya para mukhlisin. Ikhlasnya awam ini dia melakukan suatu amalan itu untuk mendapatkan amalan imbalan di dunia. Contohnya, ketika seseorang itu rajin melakukan sholat duha, sholat tahajud, agar apa? Agar rezekinya di hari itu dilapangkan, dimudahkan, kemudian urusannya pun dimudahkan. Namun ketika suatu waktu di hari tertentu ia tergelincir pada maksiat, ia tidak melakukan melakukan ritual ibadah, melakukan ibadah seperti sholat duha atau sholat malam gitu ya. Dan ia berpikir bahwa jika saat ini ia berdoa, maka ia nggak yakin bahwa doa dia akan dijabah, atau dia berkurang harap kepada Allah gitu. Berkurang harapannya karena dia sudah melakukan dosa. Jadi dia untuk berdoa tadi itu agak berat gitu. Nah, itu adalah ikhlasnya awam. Dan yang kedua ikhlas khawas, lebih tinggi 1 tingkat ya. Di atas ikhlas awam tadi, ia melakukan amalan itu untuk mendapatkan imbalan di akhirat, surganya, atau karena ia takut akan nerakanya. Atau bisa jadi ketika ia melakukan suatu amalan itu, ia merasa bahagia, ia merasa tenang dengan melakukan amalan itu, atau dia ingin membagikan kebahagiaan. Misalnya, dia melakukan sholat karena takut nerakanya atau karena ingin surganya. Atau dia ingin bersedekah, berinfak, karena setelah ia bersedekah jiwanya merasa bahagia dan ia ingin membahagiakan orang banyak gitu. Nah, atau bisa jadi dia berzikir, dikasih amalan zikir oleh para ulama, ustadz atau kiai. Dengan zikir itu dia merasa yakin bahwa urusan dia nanti dimudahkan. Nah, itu lebih di atas ikhlas awam tadi, yaitu ikhlas khawas. Yang terakhir ada ikhlasnya para mukhlisin, para nabi, para ulama, para aulia, di mana mereka melakukan semua amalan itu hatinya benar-benar tunduk kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Di mana sih letaknya gitu ya? Nah, ikhlas yang pertama awam tadi sama ikhlas khawas itu sebenarnya ikhlas yang dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Kenapa begitu? Satu contoh kita analogikan sholat duha. Apakah sholat duha itu salah? Tidak. Sholat duha itu tidak salah. Namun kembali lagi kepada niat tadi. Sama dengan sahabat-sahabat sekalian, ibaratnya bekerja ya. Kita sebagai pegawai gitu ya. Dengan kita rajin bekerja, orang biasanya 8 jam, kita akan kerja sampai 10 jam. Itu bukan tidak mungkin, kita akan mendapat gaji lebih dari yang lain gitu ya. Nah, apalagi ditambah dengan sholat duha.
ditambah lagi dengan sholat tahajud, bukan tidak mungkin lagi Allah beri apa yang kita inginkan. Doa kita diijabah, dimudahkan semuanya. Nah, tidak ada yang mustahil gitu ya. Sehingga dengan Allah bagi, wow gitu ya. Begitu kita sholat duha, kita sholat tahajud, wah rezekiku begini melimpah gitu. Akhirnya kita rutin melakukan sholat duha, kita dawamkan sholat duha. Ya karena berharap tadi gitu. Namun tiba suatu waktu kita tergelincir, tiba-tiba kita merasa saat ini kondisinya kok ada aja masalah kita gitu ya, atau ada aja urusan kita tidak selesai. Pasti kadang terbesit dalam diri kita, wah ini gara-gara aku tidak sholat duha nih, ini berarti tanda-tanda tidak sholat tahajud nih. Nah akhirnya dari situ mindset kita berpikir gini, begitu kita tidak melakukan tahajud hari itu atau duha, maka kita kurang berharap lagi sama Allah. Nah itu berarti kita termasuk bagian dari orang-orang yang bergantung kepada amalan tadi gitu. Nah yang ditakutkan nanti pada saat akhirat nanti, si fulan ini yang tadinya melakukan sholat tahajud, duha semuanya, dibukakan buku amalan dan dia terkejut. Wahai Tuhanku, kenapa kok amalan aku 0? Apa jawaban Tuhan? Apa yang sudah engkau minta sudah aku berikan di dunia, dan sudah habis di akhirat, tidak ada apa-apa. Nah, rugikah kita? Sedangkan yang dia melihat temennya tadi gitu ya, saya ini si fulan, anggap satu lagi si B gitu ya, dia melakukan ibadah hanya sholat 5 waktu, dia hanya bergantung pada Allah, dia hanya menerima segala kehendak Allah. Begitu dilihatnya ternyata dia mampu mencapai maqam tertinggi, mencapai surganya Allah, jannah Allah, berada di sisinya Allah gitu. Nah yang ditakutkan itu tadi. Makanya saya heran ya, ketika ada orang yang menginginkan mobil gitu atau bahal dunia, yuk selawatkan, kan gak nyambung banget. Masa menginginkan mobil, rumah harus selawat gitu. Sedangkan kita tahu salawat itu apa, menginginkan mobil itu apa. Antara bab dunia dan akhirat gak nyambung banget gitu. Dimana ada kita? Nah, bukan gak mungkin Allah bagi, Allah pasti bagi gitu. Apalagi Rasulullah, kita memanggil kekasihnya, pasti Allah bagi. Namun Allah membaginya dengan apa? Apakah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, atau dengan Allah bagi dengan murkanya? Allah bagi di dunia dan di akhirat tidak dapat. Sehingga apa kata Allah? Makanya engkau menganggap amalanmu adalah Tuhanmu. Apapun masalah yang engkau hadapi, ya selesaikan dengan amalanmu tadi. Jadi sehingga kadang orang-orang yang merasa dengan amalan itu mereka bisa senang, untuk mencapai ketenangan itu sangat susah. Kalaupun ada, namun dia tidak bisa merasakan hadirnya Allah. Dia tidak merasa bahwa Allah itu dekat dan sangat dekat dengannya. Saya pernah hampir 12 tahun tersesat. Dulu saya sering mencari kiai-kiai, ke ulama-ulama, kepada para syekh gitu ya. Saya sering dibagi amalan-amalan gitu. Pada saat itu saya lagi nyusun skripsi itu ya. Pada saat mau ujian, saya disuruh membaca bismillah 100 kali gitu, agar dimudahkan. Ya saya coba gitu dengan baca bismillah 100 kali, dan memang dimudahkan gitu. Dan akhirnya saya yakin bahwa dengan saya membaca bismillah tadi, urusan saya bakal mudah. Orang melihat saya menjadi penuh kasih sayang melihat saya gitu. Namun suatu waktu amalan tadi ternyata nggak sesuai gitu. Ada suatu waktu saya tak baca bismillah, tapi kok orang malah benci sama saya. Akhirnya ada apa nih dengan saya membaca bismillah tadi gitu ya. Wah ini udah nggak benar ini gitu. Akhirnya saya mencoba mencari gitu. Pergi lagi ke satu ulama, saya bagi amalan lagi, amalan yang harus didawamkan. Lah begitu saya dawamkan, loh kok malah terbuka
alam gaib. Saya bisa melihat yang orang tidak lihat gitu. Wah, kebayang ya gimana kalutnya gitu. Nah, akhirnya saya mencari lagi. Saya nggak bisa, kok begini gitu. Kenapa malah dibukakan alam gaib begini gitu kan. Nah, akhirnya sampai alhamdulillah gitu, di dalam pencarian saya akhirnya Allah menunjukkan ternyata amalan itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi di saat kita membaik Bismillahirrohmanirrohim tadi, yang dikira supaya ibaratnya orang melihat kita penuh kasih, penuh sayang gitu kan. Ternyata hakikat daripada makna bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Intinya bagaimana kita harus memiliki sikap dengan sesama manusia. Kita harus memiliki rasa kasih, rasa sayang terhadap sesama. Gak hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada yang lain. Sehingga akan kembali kepada kita. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepadamu. Itu makna hakikatnya gitu. Nah, jika ada juga sih ibaratnya nih warung-warung gitu kan, diletakkan gitu kan tulisan-tulisan ayat agar laris, ditaruhlah di situ. Kalau saya sarankan mendingan misalnya bismillah taruh aja di atas pintu. Namun artinya bukan berarti dengan bismillah itu bisa menarik orang, tidak. Bisa kita melihat gitu, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, berarti dalam saya berjualan, saya harus bersikap lemah lembut, berkasih sayang, senyum, sehingga bisa menarik orang untuk membeli produk saya lebih banyak. Itulah hakikatnya. Nah, jadi ketika kita diberi amalan, kita harus bertanya, hakikat dari amalan yang diberi oleh para ulama itu apa? Hakikat sholat duha yang kita lakukan itu apa? Hakikat sholat tahajud yang kita lakukan itu untuk apa? Agar apa? Agar kita benar-benar berpegangnya kepada Allah, bukan kepada amalan-amalan kita. Jika kita selama ini menganggap amalan-amalan kita yang membantu kita, maka tiada bedanya kita sama dengan mereka yang menyembah berhala. Nah, sedangkan Allah menyuruh kita, sembahlah aku yang esa, cukuplah aku bagimu. Makanya banyak orang yang akhirnya melakukan amalan bukannya selesai masalah mereka, namun ada dan Allah bagi terus. Allah membaginya tergantung kita, bagaimana kita memposisikannya. Kalau kita menganggap dengan amalan itu bisa menyelesaikannya, Allah akan bagi terus masalah itu. Namun di saat kita menganggap ini berarti ada yang salah, akunya salah di mana? Nah, disitulah kita berpikir, di mana? Sedangkan aku tahu, aku muslim, aku tahu, gak mungkin Allah tidak membantuku. Tapi kenapa masalahku bertubi-tubi gitu? Berarti selama ini aku sudah berpegang pada amalan tadi, bukan berpegang kepada Allah. Nah, disinilah kita berhati-hati dalam menjaga setiap amalan kita. Baik dalam hal berselawat, janganlah sekali-kali menginginkan dunia mengucapkan salawat. Karena dunia ini hanyalah sementara. Di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niat. Sesungguhnya bagi seseorang itu adalah apa yang diniatkan orang yang hijrah tadi kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang hijrahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau untuk mengawini wanita yang cantik, maka hijrahnya pun untuk apa yang ia hijrah. Jika sahabat-sahabat tadi berhijrah kepada Allah agar masalah-masalah sahabat selesai, maka yang ada masalah-masalah sahabat akan selesai. Namun bukan tidak mungkin Allah akan berikan masalah yang lebih lagi, atau masalah-masalah sahabat akan selesai tapi sahabat-sahabat tidak merasakan adanya Allah. Pada saat sahabat-sahabat berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hati sahabat-sahabat tidak tersentuh. Di saat menyebut nama Allah, tidak bergetar hati-hati sahabat. Maka tanyakan pada diri sahabat, kenapa? Ada apa ini? Kenapa sholatku susah untuk khusyuknya?
Ternyata selama ini aku hijrah agar apa? Bukan karena Allah. Aku hijrah bukan karena untuk Allah. Aku hijrah bukan hanya kepada Dia yang telah menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki segalanya. Namun aku hijrah karena apa? Aku hijrah karena dunia. Aku hijrah agar hutangku selesai. Aku hijrah karena apa? Itulah dia. Nah, makanya Allah tegur sangat keras dalam surat Al-Baqarah ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami tulus mengabdikan diri. Di sini ada dua, orang yang benar-benar hijrah karena Allah, orang melakukan amalan karena Allah, niat karena Allah, atau yang bukan karena Allah. Jika dalam perjalanan proses hijrah kita semakin banyak mengeluh, kita semakin banyak masalah, berarti tanyakan pada diri kita, apakah hijrah kita karena Allah ataukah karena amalan tadi? Nah, apakah sholat duha kita karena Allah atau agar rezeki kita dilapangkan? Apakah tahajud kita karena Allah ataukah tahajud kita karena surganya? Makanya ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas para mukhlisin, para nabi, para aulia yang hatinya sudah untuk Allah, karena Allah. Yang dia lihat hanya Allah, dan dia sudah menyaksikan kebesaran Allah, musyahadah. Tiada lain selain Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid sudah tertancap di dalam kalbunya, jiwanya. Maka masalah-masalah dunia itu sangatlah kecil. Sehingga dalam dia mengarungi hidup ini, dia penuh dengan ketenangan. Jadi wajar ketika para ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Ketika engkau sudah mengenal Allah, maka engkau akan tahu, maka engkau akan menemukan rahasia di balik rahasia, dan hatimu akan tenang. Dan dimulai sekarang, niatkan apapun juga yang kita lakukan, amalan apapun juga, karena Allah Ta'ala. Agar apa? Di saat kita melakukan semua amalan karena Allah, Allah pun juga akan makin menggenggam kalbu dan jiwa kita, sehingga Allah akan membuka tabir-tabir rahasia tadi. Mungkin sampai di sini. Jadi berhati-hati dalam melakukan amalan apapun juga, dan berhati-hati terhadap bisikan-bisikan syaitan. Di saat kita melakukan amalan tadi, misalnya kita melakukan amalan sholat duha, lalu banyak nih rezeki datang. Ini berkat sholat duha tadi aku, makanya banyak yang beli produkku. Ini mungkin karena amalan aku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu ada bisikan-bisikan syaitan, walaupun bernuansa Islami. Tidak ada, hanya karena Allah, untuk Allah, semuanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.